Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan. Selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah sejauh ini masih saja support channel ini walaupun saya beberapa hari benar-benar mager, benar-benar susah untuk bikin. Walaupun libur malah lebih mager dari hari biasa loh karena banyak hal yang mengganggu pemikiran saya, mengganggu perasaan dan otak saya, sehingga susah untuk bikin reading. Tapi kali ini saya paksakan diri untuk membuat at least 2 reading. Satu tadi untuk Aries dan sekarang untuk Virgo. My dear Virgo, nggak bisa saya tinggalin karena pengen curhat juga. Curhat tentang saya kok mager banget sih. Ya saya harap kalian nggak semager saya ya para Virgo, tapi yang mager mari kita mager berjamaah, tulis komennya ya. Ya ampun, emang Virgo ini susah ya. Karena memang ada beberapa hal yang nyangkut di kepala dan itu jadi pemikiran yang ruwet. Karena memang kita sesama Virgo itu mikirnya ruwet. Memang saya punya satu Virgo yang selalu saya telepon dan dia pasti nonton karena dia juga subscriber saya gitu kan. Dan dia juga punya kemampuan untuk healing seseorang yang lain walaupun tidak lewat kartu tarot gitu. Dan kebetulan kita saling healing aja gitu, saling saling memberikan support ya. Hai, my sister yang kita pikir bahwa selama di kehidupan yang lalu kita memang juga bertabrakan di kehidupan ya, karena dia mengejar saya, Cila mengejar karena si cewek satu ini, cewek Virgo satu ini sudah melihat saya sejak video pertama saya 2 tahun yang lalu, and then dia berusaha bertemu sejak 2 tahun yang lalu, nggak ketemu, baru ketemu beberapa bulan yang lalu gitu kan, datang ke rumah dan sejak itu kita terhubung teleponan walaupun nggak tatap muka lagi ya, cuma sekali itu doang. Akhirnya kita tetap berteleponan, tetap support satu sama lain dan selalu tahu. Jadi kayak ini kayaknya Mbak Lucy lagi gini, saya juga kadang mikirin ini orang lagi begini gitu, kayak ada koneksinya. Dan ya sama overthinking juga, tapi saya nggak tahu dia mager apa enggak, tapi kayaknya enggak deh, dia nggak mager karena dia melakukan aktivitasnya seperti biasa, sedangkan saya mager banget gitu. Oke, kalian Virgo termasuk yang mana, yang masih melakukan aktivitasnya dengan semangat atau yang mager gitu kan? Kalau yang mager ya udah kita tos aja ya, samaan kita. Oke, kali ini saya mau bikin 7 card untuk hidden truth aja ya, jadi timeless, nggak buat bulan kapan atau hari kapan, tapi memang ini pada saat saya bacain aja ya 7 card ya. Oke, nggak tahu akhir-akhir ini 7 card justru lebih powerful buat saya untuk dibacakan dibandingkan dengan pakai beberapa kartu gitu. Jadi memang cuma kartu ini aja kalau 7 card, jadi nggak pakai kartu yang lain. Yang lain cuma penunjang, tapi lebih ke sini ya, lebih kartu yang ini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi nih Virgo. Oh, yeay. Kartu terakhirnya lompat langsung terbuka. Yeay, kalian tahu nggak ini? 3 of Cups. Tahu lah ya, yang udah sering nonton bacaan tarot. 3 of Cups itu tentang orang-orang yang bersama kita, support kita, dan menselebrasi kita, luar biasa. Ini kartu terakhir ya, tapi ntar dong ya, terakhir kita bacain. Oke, kartu pertama. Ingat kalau 7 card saya selalu memfokuskan di kartu pertama, kartu tengah atau kartu keempat, dan kartu terakhir. Oh, Virgo yang tersembunyi di kehidupan yang kalian belum ketahui saat ini adalah the tower moment kalian terbalik. So you are in the right track, my dear Virgo. Kalian berada di track yang benar. Oke, ini jawaban juga buat saya karena ini memenuhi
kepala saya selama berhari-hari. Apakah ini track yang benar yang harus saya pilih atau saya harus keluar dari zona ini gitu kan? Karena kan The Tower itu bicara tentang keluar dari zona yang sekarang sedang kalian jalani, melompat dengan penuh keyakinan, leap of faith dan lain sebagainya. Tapi kalau itu posisinya begini toh, posisinya terbalik, so no need to do that karena you are in the right track, Virgo. We are in the right track. Kita berada di track yang benar. Oke, Virgo, so kembalikan lagi ke kehidupan kalian saat ini, my dear Virgo, dimanapun kalian berada. Apa yang kalian lakukan sekarang? Oke, my friend Virgo yang tadi saya ceritain, oke, nggak perlu disebut namanya ya. Apa yang kamu lakukan sekarang? Lakuin terus, oke? Karena itu memang yang seharusnya kalian lakukan, at least atau setidaknya saat ini, saat kalian menonton ini. Sampai kapan? Energi berubah tentu saja. Energi tidak menetap. Dan ada perubahan-perubahan yang memang dirubah oleh semesta untuk kebaikan. Saya yakin kok, semua perubahan yang dari semesta, semua perubahan yang dari Sang Pencipta itu benar-benar dimaksudkan untuk kebaikan kita. Betapapun sulitnya, betapapun terjalnya jalan yang harus ditempuh, betapapun kita berdarah-darah menghadapinya, pocel-pocel kalau saya bilang ya, pocel-pocel tuh yang ketendang ini. Oke, jadi betapapun sulitnya jalan yang dihadapi, ya, this is your right track. Memang ini jalan yang harus dijalani dan dimaksudkan oleh semesta untuk kehidupan kita para Virgo. Menjawab? Semoga menjawab ya, karena terus terang kalau untuk saya ya oke, at least menjawab lah, karena kemageran saya kemarin itu diakibatkan oleh overthinking yang berpikir apakah jalan yang saya tempuh ini sudah benar memang buat saya. Dan ini bukan tentang pekerjaan aja, bukan tentang bisnis aja, bukan tentang mimpi aja, bukan tentang hubungan aja, tapi secara keseluruhan gitu, secara global tentang kehidupannya kita para Virgo gitu. Jadi apapun itu, mau tentang sekolah kek, mau tentang kuliah kek, mau tentang kerjaan, bisnis atau kehidupan, apakah sudah benar? Karena kan kita menjalannya tiap hari dan berasa tuh di situ kayak kok ada begini, kok ada begitu, kok kita berdarah-darah, kok kita pocel-pocel, kok kita naik turun, kok kita tersandung-sandung. Ya, Virgo, but then menjawab ya. Kartu pertamanya menjawab bahwa ya, udah nggak usah lompat dulu, tahan, karena the tower momennya terbalik kok. Tidak pada saat ini kok kalian harus lompat dari apa yang kalian lakukan. Jadi stay there, stay where you are, stay whatever you doing it selama itu baik. Ya dong. Tapi kan Virgo baik lah ya. Masa si Virgo jahat? Nggak ada tuh Virgo jahat. So, baik-baik di situ ya. Virgo yang kemarin bikin personal reading sama saya. Hai, nggak perlu disebut namanya ya. Kalian kadang-kadang nggak mau kan disebut namanya. Oke, kamu Virgo juga kan, pasanganmu Virgo juga kan. Oke, that's good. So you are in the right track. Menjawab ya, kemarin juga kayaknya jawabannya kayak gitu ya kan, personal readingmu. Oke. Kartu selanjutnya adalah Ace of Swords. You are in a good position, Virgo. Posisimu di saat ini adalah posisi yang luar biasa. And this is something new for you. This is sesuatu yang baru yang kalian pegang. Untuk sebagian Virgo ya tentu saja tidak resonate semua, yang nggak sih? Virgo juga kadang-kadang ada yang aneh-aneh soalnya. Oke, so untuk Virgo yang sudah melakukan hal-hal positif, ini adalah sebuah pencapaian yang baik di dalam kehidupanmu. Dan ini the hidden truth yang kemarin dipertanyakan di kepalamu yang overthinking itu,
Jangan marah karena saya juga overthinking sehingga mager. Ternyata ini adalah sebuah hal yang memang dimaksudkan di dalam hidupmu. So, ya pegang itu sebagai sebuah tanggung jawab dari semesta untuk kalian lakukan. Kalau nggak mau dilakukan gimana Mbak Lucy? Ada yang bertanya kayak gitu? Kalau kalian tidak melakukan hal yang diinginkan semesta untuk kalian lakukan, dan kalian akan muter. Ngerti ya? Ini jalan yang harus kalian lakukan, jalani, walaupun naik turun, terjal, pocel-pocel, berdarah-darah, terus kalian males deh jalannya kayak gitu, nggak mau, and then itu akan memutar. Padahal nanti akan ke situ lagi, my dear Virgo. So take your responsibility. Ambil tanggung jawab itu betapapun kalian merasa besar banget, susah banget, tetap harus dijalani. Ya. Oke, kita saling support ya, my dear Virgo. Itu sebabnya saya selalu teringat untuk bikin bacaan untuk Virgo. Oke. Karena menjawab juga pertanyaan untuk saya curang ya. Curang ya. Karena saya sendiri nggak pernah kayak bikin waktu khusus untuk saya buka untuk diri saya sendiri. Nah, saya lebih seneng tuh telepon sama Virgo 1 itu tuh. Si cewek Virgo 1 itu saya telepon, woi begini. Saya lebih suka begitu. Kenapa? Sekali lagi, dokter nggak bisa diambil stetoskop terus periksa-periksa diri sendiri gitu. Dia akan pergi ke koleganya dan bertanya, kok saya kayaknya nggak enak nih badan saya, tolong diperiksa. Oh, saya berprinsip seperti itu, jadi nggak bisa, harus ada second opinion gitu ya. Oke, lanjut dengan kartu ketiga. Ceng. The word-nya terbalik. Oke, fine. The word-nya terbalik means saat ini semesta tidak menyediakan beberapa jalan atau beberapa arah kepada kalian, kepada kita para Virgo. Kenapa? Ya karena kita harus menjalani jalan yang ini, ya kan? Kalau the word-nya tidak terbalik, means semesta memberikan banyak jalan untuk kalian pilih, tapi ini tidak. Ini berada di posisi yang terbalik. So, jalani aja yang sekarang. Karena memang lagi nggak ada yang lain. Iya sih, kehidupan kan seperti itu, tidak selalu seperti yang kita inginkan. Semua yang kita mau, semua yang kita inginkan itu bisa tercapai, nggak bisa begitu, ya kan? Kalau memang kali ini semesta tidak memberikan jalan-jalannya kepada kita para Virgo, itu berarti jalan yang sekarang yang harus kita jalani. Aduh Mbak Lucy, jalannya kok begini banget, udah pocel-pocel kita nih, berdarah-darah nih kita nih. Iya sama, sabar ya, sabar. Oke, jalani aja ya yang sekarang ya, jalani aja yang sekarang. Karena itu sangat-sangat mungkin dan sangat-sangat, kalau saya bukan bilang mungkin lagi deh, pasti membawa kita ke sebuah pencerahan di depan sana. Ya. Pasti. Semesta tidak pernah salah. Sang pencipta tidak pernah salah. Dia maha sempurna. Yang salah tuh kita nih, cerek-cerek ini ya kan. Ciptaannya nih penuh salah dan dosa ya kan. Makanya harus ada puasa di bulan Ramadan untuk yang merayakannya. Puasa bagi orang Katolik juga. Dan juga yang lainnya pasti ada ritual-ritual yang seperti itu karena segala keterbatasan kita. Ya. So it's okay, tidak ada jalan untuk kita pada saat ini disediakan oleh semesta karena jalan yang ini. Yang ini satu-satunya yang harus kita jalani. Itu the hidden truth yang tidak kita ketahui. Mungkin kita tidak ketahui. Mungkin juga jadi pertanyaan untuk saya, kenapa kemarin saya mager banget sehingga banyak yang dipikirkan. Jadi overthinking dan bahkan jadi tidak melakukan apapun. Ada 2 hari libur dan saya tidak melakukan apapun untuk channel ini. So sad ya, padahal kan kalau yang namanya libur punya banyak waktu. Kalau hari ini saya ada meeting dan lain sebagainya justru ya. Anyway, kartu keempat, tedeng.
Page of Sword yang terbalik. Kartu keempat atau kartu di tengah juga menjadi garis bawah. Tadi The Tower dan sekarang Page of Sword. Ini bicara tentang kalau kalian menunggu sesuatu yang baru, orang baru, sesuatu yang baru, apakah itu akan ada, apakah itu akan datang, tidak akan datang karena posisinya terbalik. Hal-hal yang baru yang kalian inginkan tidak terjadi pada saat ini di bacaan yang ini, karena ya sekali lagi balik. Ini menyambung sama yang tadi. Emang harus dijalanin yang udah ada aja gitu. Hal yang baru tidak datang. Hal yang baru tidak datang. Oke? Tapi kartu selanjutnya Six of Cups yang dalam posisi baik, posisi positif. So, kalian harus tetap memberikan perhatian, cinta, care kepada orang yang memang membutuhkan. Tetap harus dilakukan. Bahkan juga ada orang yang melakukan hal yang sama kepada kalian, memberikan bantuan, memberikan cinta, memberikan support, memberikan care kepada kalian, dan itu luar biasa. So kalian harus saling ya. Kalau ada yang begitu kepada kalian, saling juga kalian memberi kepada orang tersebut atau orang lain yang memang membutuhkan. So jangan berhenti memberi gitu ya. Ini pesannya, dan memang akan ada juga orang yang memberi kepada kalian. I'm not talking about material things aja, bukan tentang materi aja, tapi juga tentang hal lain yang memang bersifat care, cinta, dan lain sebagainya. Oke, my dear. Dan kartu yang keenam adalah Six of Pentacles yang terbalik. Kalau tentang material things pada saat ini, kalian tidak bisa memberi ya, atau kalian nggak bisa memberi karena sebenarnya kalian udah memberi terlalu banyak gitu ya. Ya udah, kalau saat ini tidak bisa memberi sesuatu secara materi, ya memang karena mungkin keterbatasan kalian gitu. Dan juga mungkin orang lain tidak bisa memberi banyak kepada kalian karena keterbatasan itu. Dan segala sesuatunya itu tenang aja, itu bisa balance kok, bisa nanti seimbang kok, jangan khawatir ya. Kemudian kalau memang ada kesulitan di bidang keuangan karena itu kalian tidak bisa orang lain juga punya kesulitan, jadi juga tidak bisa memberi bantuan kepada kalian, ya udah nggak apa-apa ya. Memang waktunya belum tepat untuk memberi dan diberi ya untuk saat ini. Tapi kan kartu terakhirnya yang tadi saya sudah kasih lihat dari pertama, Three of Cups di posisi yang positif, dan ini adalah kartu terakhir kalian. So menutup bacaan Seven Card ini adalah kartu yang luar biasa ya. Berarti di perjalanan kalian yang sekarang ini, supportnya itu bukan hanya dari satu orang. Lihat, 3 person. So orang-orang yang akan cherish the moment, akan merayakan momen-momen di dalam kehidupan kalian saat ini. Intinya mereka mensupport kalian, mensupport kita para Virgo, dan ingin sukses bersama kita, bahkan memberikan bantuan dan lain sebagainya supaya ini bisa di-celebrate bersama-sama. And that's good. Bagus banget buat saya. Karena betapapun Virgo itu loner ya. Saya nggak tahu kalian loner apa enggak. Kalau saya loner banget. Saya tuh nggak suka ngumpul terus ngobrol ngalor ngidul nggak karuan. Saya lebih suka kayak ngobrol tuh sama 2 orang, 1 orang. Jadi 3 cukup lah ya. Tapi kalau udah 4, 5, 6 apalagi banyak, diem, langsung kayak I don't know what to say gitu. Ada di suatu waktu ketemuan nih ceritanya sama teman lama. Terus waktu baru 2 orang, saya dan orang satu, omongan masih enak, saya masih ngomong. Datang lagi satu lagi, masih bisa ngomong. Tapi begitu orang keempat, orang kelima, orang keenam datang dan rame, saya diem. Sampai satu orang itu bilang gini,
lu kenapa? Diam aja. Langsung speechless, langsung diam. Itu menandakan memang saya loner banget gitu kan. Eh, tapi toh kita tetap dianugerahi sama yang sang pencipta, orang-orang yang support dengan kita dan yang mau sama-sama saling support, kemudian sama-sama celebrate, merayakan hal-hal yang luar biasa, hal-hal baik bersama-sama. Itu buat saya anugerah yang luar biasa di dalam kehidupan. Bukan cuma tentang duit aja, tapi juga tentang kesempatan bersama orang-orang luar biasa, melakukan hal-hal yang luar biasa, mensupport satu sama lain, sehingga hal-hal yang bertanya-tanya, muter-muter di kepalanya si Virgo tuh bisa nggak jadi pusat perhatian dan jadi pusat pikiran yang akhirnya bikin si Virgo galau gitu loh. Ini saya ngomongin diri sendiri nih ya. Kalau ada yang nggak setuju nggak apa-apa, berarti nggak resonate sama kalian. Kan dari tadi saya udah bilang saya lagi mager banget karena banyak pertanyaan di kepala saya tentang hal yang saya lakukan saat ini, apakah itu berimbas, maksudnya iya itu berimbas, tapi maksudnya apakah itu in the right track, apakah harus dilanjutkan, apakah dan lain sebagainya. Banyak hal yang sedang dipikirkan di kepala saya gitu ya. Ya mungkin juga di kepala kalian para Virgo gitu. Sampai saya semalam mimpi itu kayak nyambung gitu. Mimpinya lucu. Mimpi pertama, satu sepatu saya hilang sebelah. Kemudian anak kecil, ada anak kecil perempuan yang dikasih ke saya, tapi nggak tahu itu anaknya siapa. Tapi yang jelas ada orang tua saya di situ. Kemudian dan saya menoleh, ada mantan, bukan mantan terindah ya, ada mantan duduk di situ tapi nggak nyapa, tapi cuma kayak oh gitu doang gitu kan. So itu kayak nyambung, ada ceritanya gitu, dan lucunya itu ada di kehidupan yang sekarang, yang saat ini gitu. Sesuatu yang nggak mungkin karena satu, sepatu yang sebelah hilang itu adalah high heel. Saya tidak pakai high heel di sini. Yang kedua, ada ibu saya dan anak perempuan kecil itu kayak masih kecil banget, masih kayak baby gitu, masih mungkin 9 bulan sampai 1 tahun gitu. Itu juga siapa ya? Cucu belum ada cucu. Buat ibu saya juga nggak mungkin datang ke sini, ke Medan, nggak mungkin gitu kan. Terus si cucu perempuan juga belum ada. Terus itu siapa ya kan, ibu saya ngasih ke saya, terus saya cuma ya maksudnya bermainlah dengan anak tersebut, menimang-nimang gitu. Dan yang ketiga, si mantan tersebut, walaupun saya tahu dia masih stalking saya baik di sosial media maupun YouTube, dia ganti-ganti ganti-ganti akun hanya supaya bisa stalking saya gitu, karena setiap kali dia nongol saya blok, setiap kali dia nongol saya blok gitu. Dan ya saya tahu artinya apa, tapi dari tiga hal tersebut artinya masing-masing sih saya tahu gitu. Terus saya nggak tahu kalau mimpi kalian apa, coba bolehlah ditulis, kali-kali saya bisa melihat artinya apa. Ada sih beberapa dari kalian bertanya tentang mimpinya kepada saya, tapi masalahnya adalah kalau tidak personal reading, jadi saya nggak bisa bukain kartu. Kan personal reading tuh satu jam ya bersama saya dan tarot saya gitu kan. So saya bisa melihat semua aspek dari mulai kehidupan kalian secara astrologinya, chart hidupnya bagaimana, kemudian mungkin ada yang perlu dilihat dari kehidupan kalian, kemudian persoalannya apa, jalan keluarnya bagaimana, terus kalau ada sesuatu atau seseorang yang ingin kalian lihat, orang tersebut bagaimana juga bisa di saya bacakan. Nah seperti itu ya, termasuk juga mimpi gitu. Tapi nggak apa-apa lah, komen aja di bawah komen mimpinya apa gitu, tapi yang nggak bisa secara deep saya komentari ya, karena tidak ada interaksi secara personal gitu ya. Oke, anyway, lanjut ya, kayaknya masih ada waktu dikit lah ya. Yes or no ya, nanti kalau saya nggak lakuin kalian ogah-ogah, Mbak Lucy nih nggak lakuin yes or no.
Satu pertanyaan silahkan ditanyakan, jawabannya apa? Ini 3, oke, 3. Sudah ada jawabannya nih. Udah? Pertanyaan kalian sudah ada? Oke. Yes, the sun. Yang ini udah nggak ada artinya lagi lah kalau udah the sun yang keluar. Yes, absolute yes. Apapun yang kalian tanyakan. Yes, ini lagi bagus nih berarti ya. Yes, baiklah. Sekarang saya buka pesan dari Very Oracle Card. Apa pesannya? Hidden depth. Saya bikin hidden truth buat bacaannya, ini hidden depth. Nyambung amat ya. Something hidden is about to come to light. Sesuatu yang tersembunyi akan segera menjadi sebuah pencerahan gitu ya. Perhaps a secret or memory at the back of your mind. Mungkin sesuatu yang tersembunyi yang masih menjadi rahasia di belakang memorimu, atau memori itu sendiri atau ingatan itu sendiri yang tersembunyi di belakang kepalamu, ingatanmu ya. When we expose what hidden, we can become free. Kalau itu nanti terbuka, kita akan merasa bebas ya. Bebas karena sudah tidak ada ikatan lagi gitu. Apapun itu something yang tersembunyi yang tadi sudah dibacakan, termasuk sesuatu dari masa lalu yang tersembunyi gitu. Oh, kalau di saya itu kenapa saya bermimpi tentang si mantan itu, padahal saya nggak mikirin dia karena sekarang saya sudah dengan seseorang yang baru tentu saja. Tapi itu bukan berarti juga dia mikirin saya, enggak kayak gitu juga. Tapi itu hanya sebagai simbol dari sebuah masa lalu yang berusaha mungkin diumpetin ya. Tapi itu akan reveal, akan menjadi terang, bukan menjadi terang, jadi kayak menjadi, oh begitu toh gitu. Jadi kayak tercerahkan gitu kan dalam waktu dekat. Karena ini the hidden truth ini memang dalam waktu dekat ya, bacaan dalam waktu dekat. Bisa sudah terjadi, bisa belum terjadi, dan tidak resonate untuk semua tentu saja, tapi ini hal-hal tersembunyi yang kita ingin tahu sebenarnya apa sih gitu, dan mungkin itu memenuhi pikiran kita selama beberapa hari ini. Itu untuk saya ya. Kalau kalian enggak, ya udah nggak apa-apa, berarti nggak resonate ya kan. Segitu gampangnya kok, segitu simpelnya. Oke? Saya buka Angel's Message untuk kita para Virgo. Bridget bilang apa sih Bridget? Caution is warranted. Look deeper into this situation before proceeding further. Oke. Ada hal-hal yang akan terjadi, obviously. Makanya kita harus memikirkannya secara deep dulu, pikirkan secara matang-matang sebelum melakukan sesuatu ya, tentu saja. Anyway, kita dianugerahi overthinking tadi, bukan sesuatu yang jelek ya, come on Virgo, bukan sesuatu yang jelek. Karena memang dengan overthinking itu kita nggak gegabah melakukan banyak hal. Mikirin dulu sampai deep, baru kita melakukan sesuatu. Dan itu hal yang baik, buat saya baik. Masa kita nggak mikir terus langsung melakukan sesuatu aja gitu, segitu aja sampai akhirnya melakukan kesalahan. Tapi kalau udah dipikir matang-matang masih juga ada kesalahan, ya udah, yang penting kan udah dipikirin baik buruknya, resikonya kayak gimana gitu ya. Oke, yang terakhir dari Monology Oracle Card. A new start is coming. Jadi menurut artian dari yang kalau di saya ya, mimpi tadi kehilangan sebelah sepatu itu katanya ada sesuatu yang baru dibebankan ke diri kita, sesuatu yang baru. So ya, berhubungan dengan pekerjaan sih katanya. Oke. A new start is coming. So ada sesuatu yang baru yang datang. Oke. So intinya di bacaan kali ini yang tersembunyi yang mungkin menjadi pertanyaan bisa terjawab. Ya kalau buat saya sih resonate, relate. Saya nggak tahu dengan kalian bagaimana ya.
silahkan hubungkan saja dengan kehidupan kalian. Yang jelas kita harus tetap menghidupi hidup kita hari ini ya dengan sebaik-baiknya. Tetap semangat, kalaupun lagi mager ya udah nikmati magernya, tapi jangan kelamaan, tetap harus action ya. Terus tetap sehat, tetap percaya bahwa segala sesuatunya sudah diatur sedemikian rupa oleh semesta dan Sang Pencipta demi kebaikan kehidupan kita. Oke, para Virgo, my dear. Sekian saja bacaannya, tetap sehat, tetap semangat, tetap berbahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Tetap semangat puasanya ya, sebentar lagi loh. Oke, salam light angel and love. Tuhan memberkati kita semua. Bye.